Salam jumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Harapan saya semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk belajar. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Adik-adik sekalian, materi ini sangat penting, mengingat negara Indonesia adalah negara besar yang sangat majemuk, baik dari segi wilayah, jumlah penduduk maupun keanekaragam masyarakatnya. Kondisi ini dapat menjadi keuntungan bagi kita, namun dapat pula menjadi ancaman bila tidak dijaga keutuhannya. Para siswa sekalian, berbicara tantangan dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita dapat membagi atas dua, yaitu tantangan yang bersumber dari luar atau tantangan eksternal, dan tantangan yang bersumber dari dalam atau internal. Mari kita bahas dahulu tantangan yang bersumber dari luar negeri. Tantangan dari luar negeri antara lain pemanasan global atau global warming, terorisme global, masalah perbatasan, dan dinamika lingkungan strategis kawasan Asia Pasifik. Sebenarnya masih banyak tantangan dari luar negeri, namun untuk pembahasan kali ini saya memilihkan 4 tantangan tersebut untuk kita bahas. Kita lihat yang pertama, pemanasan global. Pemanasan global merupakan masalah besar yang saat ini sedang dihadapi oleh seluruh umat manusia dan makhluk hidup di bumi, tentu termasuk kita di Indonesia. Kondisi ini ditandai dengan terjadinya peningkatan suhu bumi yang semakin panas. Bukan hanya itu, berbagai gejala lain seperti kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu tanda terjadinya global warming. Peningkatan suhu bumi ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang tidak lain berasal dari aktivitas manusia, mulai dari aktivitas pembakaran bahan bakar fosil industri maupun transportasi, tindakan penggundulan hutan, serta aktivitas pertanian dan peternakan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Beberapa aktivitas manusia ini ternyata menghasilkan emisi karbon yang berdampak pada efek rumah kaca. Kondisi ini akan menimbulkan berbagai macam dampak pada kehidupan manusia dan makhluk hidup di bumi, mulai dari naiknya permukaan air laut akibat es di kutub yang mencair, semakin banyaknya peristiwa cuaca ekstrim yang terjadi, hingga meningkatnya suhu dan keasaman air laut. Maka dari itu adik-adik, sudah saatnya kita menyadari dan mengakui bahwa kondisi pemanasan global saat ini sudah terjadi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, maka diharapkan dapat disertai dengan berbagai usaha untuk mengurangi aktivitas yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Sehingga penting untuk mengetahui pengertian pemanasan global dan berbagai dampak yang berikutnya. Siswa sekalian, kita melihat tantangan terorisme. Banyak pendapat yang mencoba mendefinisikan terorisme. Satu di antaranya adalah pengertian yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 The Prevention of Terrorism Act tahun 1984. Dikatakan sebagai berikut: Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear. Kegiatan terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa takut, sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang atau kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu, serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat
terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan di mana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus, atau dapat dikatakan lebih sebagai psy-war. Terorisme di Indonesia yang dilakukan oleh kelompok militan Jemaah Islamiyah yang berhubungan dengan Al-Qaeda ataupun kelompok militan yang menggunakan ideologi serupa dengan mereka sejak tahun 2002 sudah beberapa kali di Indonesia diserang aksi terorisme berupa peledakan bom. Korban yang jatuh adalah turis-turis barat dan juga penduduk Indonesia. Terorisme di Indonesia dimulai tahun 2000 dengan terjadinya bom di Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek Indonesia, diikuti dengan 4 serangan besar lainnya. Dan yang paling mematikan adalah bom Bali tahun 2002. Dan banyak lagi aksi yang telah merusak objek vital di Indonesia. Aksi-aksi para teroris ini harus kita waspadai karena mereka tidak ingin Indonesia damai dan tenang. Kemudian selanjutnya adalah masalah perbatasan negara. Ada beberapa sengketa perbatasan yang sedang dihadapi Indonesia. Beberapa sengketa perbatasan dengan Malaysia sudah diselesaikan. Sementara itu, sejumlah sengketa lain dengan negara jiran tersebut masih dalam proses penyelesaian. Ya, misalnya soal perbatasan di Pulau Sebatik. Adik-adik perlu ketahui di pulau ini tak ada border line atau garis lintas batas yang benar-benar jelas. Yang ada hanya patok-patok saja. Kondisi ini mengakibatkan banyak warga dari dua negara yang hilir mudik melintasi batas kedua negara setiap harinya. Wilayah Pulau Sebatik di bagian utara masuk ke Malaysia. Sementara itu wilayah Pulau Sebatik bagian selatan masuk teritori Indonesia. Bahkan ada rumah yang halaman depannya itu masuk wilayah Indonesia, tetapi bagian dapurnya itu masuk dalam wilayah Malaysia. Itu fakta yang ada. Nah, inilah yang harus kita selesaikan secara bertahap. Selain itu, Indonesia juga memiliki persoalan lintas batas dengan Timor Leste. Saat ini penyelesaian sengketa pun masih dalam proses. Di Pulau Timor bagian barat ada wilayah Indonesia yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu bagian timur dari Pulau Timur adalah wilayah Timor Leste. Kondisi di Pulau Timur itu unik, sebab di antara kedua negara ada sebuah enklave tersendiri, yaitu daerah yang bernama Oikuse. Enklave ini adalah bagian dari suatu wilayah negara yang dikelilingi wilayah negara lain. Oikuse ini merupakan wilayah Timor Leste yang dikelilingi wilayah Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga warga Oikuse yang ingin menuju Timor Leste atau negara induknya harus lewat wilayah Indonesia dahulu. Kemudian di wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini ada masalah patok-patok penanda perbatasan yang mulai tertutup oleh hutan. Ini perlu diperhatikan dan dibicarakan dengan negara Papua Nugini. Nah, selain batas darat, Indonesia dan sejumlah negara tetangga juga memiliki sengketa perbatasan wilayah di laut. Beberapa di antaranya yakni dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, hingga Thailand. Seluruh sengketa wilayah perairan itu kini masih dalam proses penyelesaian. Misalnya soal Ambalat yang masih problem. Di situ masih ada resource atau sumber daya yang sangat besar, yakni gas. Kemudian juga kita tak ingin terulang kasus Sipadan dan Ligitan, di mana dua pulau milik Indonesia ini jatuh ke tangan Malaysia. Kita sebagai bangsa harus sekuat tenaga melindungi dan mempertahankan batas-batas wilayah kita demi keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Selanjutnya kita melihat tantangan dinamika lingkungan strategis kawasan Asia Pasifik. Adik-adik sekalian, salah satu kawasan yang berkembang sangat pesat di awal abad 21 ini adalah kawasan Asia dan Pasifik. Negara-negara yang ada di kawasan ini berlomba dalam berbagai bidang, terutama bidang ekonomi dan pertahanan. Hal ini memunculkan negara-negara ekonomi baru yang sangat maju seperti Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Tiongkok atau Cina. Selain Amerika Serikat yang memang sudah sejak dari dahulu telah menguasai ekonomi dunia. Industri-industri mereka memproduksi berbagai jenis barang dengan teknologi yang tinggi yang menghasilkan kualitas barang yang sangat baik. Ini menjadi tantangan bagi industri dan perekonomian Indonesia di masa sekarang dan masa yang akan datang. Nah, apakah kita dapat bersaing dengan mereka? Tantangan ini harus menjadi pemicu bagi kalian untuk belajar agar kita jangan tertinggal dari mereka. Nah, selain itu, dinamika pertahanan negara-negara di kawasan Asia Pasifik telah berubah seiring perkembangan perekonomian mereka. Beberapa negara telah berkembang dan memiliki angkatan bersenjata yang maju. Selain Amerika Serikat yang dari dulu berusaha mempengaruhi dunia dengan kekuatan ekonomi dan militer mereka, muncul banyak negara baru seperti Korea Utara dan Tiongkok. Mereka berusaha menandingi Amerika Serikat dengan membangun industri pertahanan mereka seperti industri rudal balistik, kapal perang, pesawat tempur, dan senjata nuklir. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi Indonesia dalam membangun sistem pertahanan negara. Jangan sampai kita menjadi boneka mereka di kawasan Asia Pasifik. Indonesia harus menjadi pemeran utama, terutama di Asia Tenggara, mengingat posisi wilayah Indonesia yang merupakan persilangan lalu lintas dunia. Tantangan bagi kita sebagai warga negara untuk mau terlibat menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dari setiap pengaruh negatif dalam berbagai bidang agar kita boleh menjadi pemain di negara sendiri, bahkan di kawasan Asia Pasifik. Nah, adik-adik, inilah tantangan-tantangan yang kita sedang hadapi dari luar negeri dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita mewaspadai semua itu agar negara kita tetap ada dan mampu bersaing. Selanjutnya kita akan mempelajari tantangan dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber dari dalam negeri sendiri. Nah, beberapa di antaranya adalah wabah penyakit, ketahanan pangan, pencurian sumber daya alam, perompakan di laut, dan narkotika. Nah, sebenarnya banyak tantangan yang ada saat ini. Namun saya pilihkan juga ini seperti tadi di tantangan dari luar. Saya pilihkan saja beberapa tantangan ini untuk kita bahas dan pelajari. Adik-adik pasti tahu bahwa negara kita tercinta ini sering diserang wabah penyakit, bahkan sejak berabad-abad yang lalu. Salah satunya adalah pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Namun bukan hanya itu saja. Kita pernah mendengar dan menghadapi beberapa wabah yang telah merenggut jutaan warga negara Indonesia. Beberapa di antaranya, yang pertama, wabah kolera atau muntaber. Wabah kolera ini menyerang Indonesia setidaknya sudah 6 kali. Yang pertama terjadi sekitar tahun 1819 ketika Indonesia masih berada di tangan Belanda. Saat itu penyakit menular ini pertama kali ditemukan di Jakarta atau dulunya dikenal dengan Batavia, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Kemudian wabah yang kedua, campak. Penyakit yang satu ini memang sangat mudah untuk menyebar karena disebabkan oleh infeksi virus. Penularan pada umumnya terjadi melalui percikan air liur yang dikeluarkan oleh penderita ketika sedang berbicara, batuk, atau bersin.
orang yang belum mendapatkan imunisasi lebih rentan untuk tertular. Wabah yang ketiga yang pernah melanda Indonesia yaitu wabah pes. Pes adalah penyakit akibat dari kencing tikus. Wabah ini sudah pernah mewabah di Indonesia dan membunuh banyak orang. Nah, selanjutnya wabah berikut adalah difteri yang hampir setiap tahun menjadi wabah di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya yang paling parah pernah terjadi tahun 2017. Data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan ada 20 provinsi tahun 2017 terserang wabah difteri. Difteri begitu cepat menyebar karena ditularkan melalui droplet, mirip dengan COVID-19. Tak hanya itu, penyakit ini juga sangat mematikan loh. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, tingkat kematiannya mencapai 10% atau bisa meningkat hingga 20% bila dialami oleh anak-anak usia di bawah 5 tahun. Nah, kemudian wabah yang berikutnya yang mengancam Indonesia yaitu wabah polio. Polio merupakan penyakit saraf yang bisa menimbulkan kelumpuhan permanen. Penyakit ini dapat menular melalui kontak langsung serta makanan dan minuman yang terkontaminasi virus polio. Selanjutnya yang berikutnya adalah wabah flu Spanyol. Flu Spanyol adalah pandemik paling fenomenal dalam sejarah. Setidaknya ada 500 juta orang yang terinfeksi atau setara dengan sepertiga populasi dunia saat itu. Dengan angka kematiannya mencapai sekitar 50 juta jiwa. Indonesia pun tak luput dari serangan flu Spanyol. Menurut laporan The Conversation, ini sebuah koran ya, pandemik ini menelan 906.000 korban di Pulau Jawa dari September 1918 hingga September 1919. Jadi 1 tahun ada 906.000 orang yang meninggal. Itu hanya di Pulau Jawa. Nah, berikutnya ada wabah flu burung. Penyakit yang disebabkan oleh virus H5N1 ini berasal dari Tiongkok. Muncul pertama kali di negara ini pada tahun 2005. Flu burung menyerang Indonesia berkali-kali hingga tahun 2015. Dan yang paling terakhir adalah wabah COVID-19 yang sedang melanda kita saat ini. Adik-adik sekalian, wabah ini sangat mengancam pertahanan dan keutuhan NKRI. Karena itu, sebagai warga negara, mari kita mendukung program-program pemerintah dalam mengatasi dan melawan setiap penyakit yang ada, seperti mengikuti protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi. Tantangan selanjutnya yaitu ketahanan pangan. Jika dilihat sekilas, ketahanan pangan akan mudah diwujudkan di negara Indonesia. Sebab Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki lahan pertanian luas, serta sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia adalah petani. Meskipun merupakan negara agraris yang memiliki lahan pertanian luas, serta sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia adalah petani, tetap saja merupakan kondisi ketahanan pangan di Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah. Masih banyak terjadi anak-anak yang kekurangan gizi atau stunting. Nah, mari kita lihat ada 4 masalah yang harus diatasi pada tantangan ini. Yang pertama, kendala sumber daya alam. Kendala sumber daya alam di sini mengacu pada ketersediaan lahan untuk pertanian. Dulu, Indonesia memang memiliki lahan pertanian yang luas, tetapi sekarang lahan tersebut perlahan hilang akibat konversi lahan pertanian untuk kegiatan industri. Yang kedua, dampak perubahan iklim global. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, perubahan iklim global secara ekstrim cukup terasa di Indonesia. Misalnya, pola dan intensitas curah hujan yang berbeda dari sebelumnya, kenaikan temperatur udara, banjir dan kekeringan yang sering terjadi, intensitas serangan hama, hingga penyakit yang semakin tinggi. Contoh masalah iklim tersebut
bisa berdampak pada penurunan produktivitas tanaman pangan. Kemudian yang ketiga, pertanian Indonesia masih didominasi usaha tani skala kecil. Memang sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencarian sebagai petani, akan tetapi bukan usaha tani skala besar yang mendominasi, melainkan usaha tani skala kecil. Petani skala kecil seringkali dihadapkan pada masalah klasik seperti keterbatasan akses terhadap pasar, permodalan, serta informasi dan teknologi. Apabila masalah tersebut tidak segera diatasi, akan terasa berat bagi Indonesia untuk mewujudkan kondisi ketahanan pangan. Kemudian masalah yang keempat, ketidakseimbangan produksi pangan antar wilayah. Hampir 50% lebih produksi pangan nasional ada di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan produksi pangan antar wilayah. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada peningkatan permasalahan upaya pemerataan pangan dan ongkos distribusi pangan, sehingga mempersulit penyediaan pangan secara merata ke seluruh daerah di Indonesia. Nah, agar masalah tersebut tidak berlarut, maka pemerintah harus melakukan pembangunan infrastruktur dan sistem logistik pangan antar wilayah secara merata. Nah, adik-adik, inilah tantangan dalam hal ketahanan pangan di Indonesia. Selanjutnya, tantangan dari dalam negeri yaitu pencurian sumber daya alam. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, kekayaan tersebut justru membuat tanah air kita menjadi negara yang rawan pencurian sumber daya alam. Setiap tahun, semakin banyak jenis tumbuhan dan hewan yang menjadi langka dan juga terancam punah. Kasus pencurian ikan, kebakaran hutan, pencemaran lingkungan, perdagangan ilegal, dan perubahan iklim memberikan dampak pada keanekaragaman hayati. Jika kehilangan kekayaan alam itu terus berlanjut, bisa berdampak pula pada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melakukan pengelolaan keanekaragaman hayati melalui rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup. Di antaranya dengan melakukan, yang pertama, menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberi daya dukung pengendalian pencemaran. Kemudian pengelolaan daya alur sungai. Kemudian pengendalian perubahan iklim. Yang kedua yang akan dilakukan oleh Kementerian LHK adalah menjaga luasan atau wilayah dan fungsi hutan dalam menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta spesies yang sudah langka. Yang ketiga yang akan dilakukan adalah menjaga kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya. Dan kita sebagai warga negara harus terus mendukung upaya dan program pemerintah tersebut agar kita dapat menjaga sumber daya alam di masa yang akan datang. Masalah selanjutnya yaitu masalah perompakan di Laut Indonesia. Masalah ini terjadi karena luasnya Laut Indonesia. Para pelaku kejahatan sering menggunakan keterbatasan petugas keamanan laut Indonesia untuk mencegat dan merampok kapal-kapal yang lewat di wilayah yang tidak terjaga. Hal ini tentu sangat merugikan karena selain dapat menimbulkan korban jiwa, juga barang-barang yang harusnya didistribusikan ke wilayah-wilayah di Indonesia terhambat bahkan berkurang. Hal ini harus diantisipasi dengan menambah petugas dan armada keamanan terutama di lautan-lautan Indonesia. Tantangan yang terakhir yang kita akan bahas adalah tantangan narkotika. Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa Indonesia ditetapkan berada dalam status darurat narkoba dan kejahatan yang luar biasa. Mengapa? Karena data dari Badan Narkotika Nasional yang ini diperkuat dengan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia yaitu mencapai 1,80%.
atau sekitar 3.419.188 jiwa. Di tengah pandemi COVID-19, penyalahgunaan narkoba bukannya berkurang, tapi justru malah beredar secara masif. Transaksi berbagai jenis narkoba seperti sabu-sabu, tembakau, gorila, ganja, ekstasi, putau selalu hadir setiap hari. Mengapa peredaran dan penyalahgunaan narkoba sangat mudah masuk di Indonesia? Pertanyaan ini selalu berulang setiap ada kasus narkoba. Setidaknya ada dua hal sebagai faktor penyebab. Pertama, sebagai negara kepulauan di mana sangat luas dan sulit untuk bisa mengawasi peredaran narkoba. Dengan sulitnya dalam pengawasan, maka negara Indonesia menjadi salah satu pangsa pasar yang cukup menjanjikan. Yang kedua, penegakan hukum yang belum optimal. Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, hukuman ringan sampai yang berat, yaitu hukuman mati, rupanya belum menjadikan jerah bagi pengguna maupun bandar narkoba. Bahkan sangat ironi, kita dengar masih banyak praktik-praktik penyuapan dari oknum penegak hukum dengan bandar-bandar narkoba kelas kakap, dengan dalih supaya pelaku dilindungi selama beroperasi dalam bisnis yang menjanjikan ini. Bagaimana dengan kita sebagai generasi muda menyikapi kondisi darurat narkoba ini? Mari kita menjauhi narkoba, karena narkoba akan merusak masa depan kita. Mari kita tanamkan moto say no to drugs, karena kita adalah generasi harapan bangsa di masa yang akan datang. Demikianlah penjelasan materi tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Semoga dapat dipahami dan kita sebagai generasi muda siap menghadapi setiap tantangan sehingga tidak terseret dalam arus negatif yang diakibatkan oleh tantangan dan masalah-masalah di atas. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Bila ada saran, komentar, atau pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar ya, untuk kita bahas dan diskusikan bersama. Dan jangan lupa video ini di-share, di-like, dan bahkan di-subscribe ya, agar saya lebih semangat membuat video pembelajaran untuk adik-adik sekalian. Oke, sampai jumpa dan terima kasih atas atensinya.